dalam kehidupan kita, kadang-kala kita bisa mengalami kehidupan yang berhasil dan lancar. Tapi kadang-kala dalam hidup kita juga bisa mengalami kegagalan dan kekecewaan di dalam rangka kita mengikut Tuhan. Dan ini suatu dinamika hidup yang kita harus hadapi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya di dalam kontrol Tuhan dan ada maksud Tuhan yang tersembunyi. Sehingga dalam keadaan apapun, kita perlu untuk bergantung kepada Tuhan. Minta bijaksana Tuhan untuk menghadapi situasi apapun yang menimpa kita. Kita yakin di dalam janji Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, tadi saya katakan bahwa orang-orang Puritan memiliki suatu kesungguhan di dalam mengikut Tuhan. Saudara, orang-orang Puritan tiap hari mereka membaca firman Tuhan 15 pasal. 15 pasal dia baca setiap hari, berarti setahun mereka bisa membaca sampai 4 kali. Seluruh Alkitab dia baca. Ya, di tengah-tengah gereja kita ada program membaca Alkitab 1 hari 4 pasal. Kalau kita membaca Alkitab sehari 4 pasal, setahun kita baru bisa menyelesaikan seluruh kitab suci. Dan di dalam program itu ada beberapa orang yang sukses berhasil bisa menyelesaikan disiplin. Tapi tidak sedikit yang gagal menyelesaikan program baca Alkitab. Nah, orang-orang Puritan adalah orang yang membaca Alkitab. Tetapi bukannya sekedar membaca Alkitab. Orang Puritan adalah orang yang mau meneliti, mau mengerti firman Tuhan. Waktu orang-orang Puritan membaca Alkitab, maka orang Puritan memiliki 3 hal yang penting waktu membaca. Orang Puritan akan memperhatikan bagian-bagian Alkitab yang mengandung perintah Tuhan, atau yang mengandung hukum-hukum Tuhan yang harus ditaati. Jadi dia perhatikan mana firman Tuhan yang harus ditaati, atau hukum yang harus dilakukan. Dan mereka akan mendoakan, lalu mereka berusaha untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bukannya mendengar melupakan, tapi mereka berusaha untuk menghidupi firman yang mereka baca. Yang kedua, saudara, mereka baca Alkitab. Mereka mengingat akan janji-janji Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab suci. Umpamanya janji penyertaan Tuhan, janji di mana Tuhan akan menyertai, janji di mana Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan rencana Dia, yang berhubungan dengan janji-janji Tuhan. Maka orang-orang Puritan berusaha untuk mengingat dan memegang teguh janji Tuhan. Sehingga orang-orang Puritan bisa menghafal beberapa ayat yang mengandung janji Tuhan. Di samping itu, ada teladan-teladan hidup, contoh-contoh hidup dari orang-orang percaya dalam kitab suci yang mereka harus taati. Satu gambaran-gambaran hidup yang boleh menjadi teladan. Mereka catat. Mereka coba ingat dan praktekkan dalam hidup. 3 hal ini selalu diingat. Pertama, hubungan dengan perintah, dengan hukum Allah. Yang kedua, hubungan dengan janji Tuhan. Yang ketiga, berhubungan teladan orang-orang percaya dalam Alkitab. Dan mereka berusaha untuk melaksanakan. Dan ini menjadi suatu ciri khas kehidupan rohani orang-orang Puritan. Dia gunakan pada waktu hari Minggu. Dia konsentrasi mendengar firman. Tiap hari mereka baca Alkitab. Di samping itu mereka bukan melalaikan tanggung jawab hidup sehari-hari.
mereka berusaha untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam segala aspek hidup mereka. Sehingga kemajuan mereka begitu nyata. Dan Tuhan memberkati orang-orang Puritan, sehingga sampai hari ini, teladan hidup mereka boleh menjadi contoh bagi gereja-gereja membangun disiplin rohani. Saudara, hari ini kita akan mempelajari mengenai Musa. Lanjutan daripada sebelumnya. Saudara, bagaimana Musa sebagai orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ini bukan pekerjaan yang biasa. Ini pekerjaan yang extraordinary. Membutuhkan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan bijaksana Tuhan. Atau boleh dikatakan ini namanya mission impossible. Artinya misi yang secara manusia tidak mungkin. Tapi karena Tuhan mau, Tuhan berkenan melaksanakan, maka bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ini akan menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Untuk keluar dari Mesir, lalu membentuk satu bangsa yang baru. New nation akan muncul lewat orang Israel ini. Dulu orang Israel hanya sebagai suatu klan atau suku, lalu berkembang menjadi komunitas yang besar. Sekarang akan membentuk suatu nation, satu bangsa. Saudara, membentuk suatu bangsa itu bukan perkara mudah, perkara besar. Ini Tuhan mau dari bangsa, tidak ada namanya suatu komunitas orang Israel, bangsa Israel. Muncul adanya bangsa Israel. Dan munculnya ini bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan. Dan bangsa ini bukan bangsa biasa. Bangsa ini disebut the people of God. Umat Allah. Umat perjanjian Allah akan muncul. Di mana Allah mengikatkan dirinya dengan umatnya. Dan Allah akan memerintah, akan hadir dalam kehidupan umatnya. Membangun suatu komunitas di mana Allah menjadi sentral dalam kehidupan bangsa ini. Dan melalui bangsa ini juga, Allah ingin menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar, sehingga namanya boleh ditinggikan dan dimuliakan. Ini misi yang besar. Ini mega project. Allah ingin membentuk satu komunitas di mana Tuhan akan nyatakan kehadirannya, pekerjaannya. Sama dengan kita sebagai orang Kristen hari ini. Waktu kita mengabarkan Injil, kita sedang ingin melepaskan manusia dari perbudakan dosa, dari kebinasaan, untuk boleh menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi suatu komunitas di dalam kerajaan Allah, supaya mereka boleh menikmati kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dulu mereka diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh segala macam kedagingan. Tapi sekarang Tuhan ingin membangun suatu komunitas untuk boleh menikmati kehidupan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah suatu misi yang besar, misi yang penting sekali di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita ingin mengubah nasib orang, baik nasib di dalam dunia ini ataupun nasib di dalam kekekalan. Nah, Musa mendapatkan suatu privilege untuk melakukan tugas ini, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, lalu menjadi umat Allah. Allah berkenan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Tuhan di mana akan memberkati sehingga bangsa ini boleh menikmati kebaikan Tuhan. Ini pekerjaan penyelamatan untuk kebaikan orang-orang yang ditindas pada waktu itu. Dan Musa adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara Yesus Kristus, nah kita melihat di dalam proses Musa menjalankan kehendak Tuhan, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Musa harus menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, rintangan-rintangan di dalam dia mentaati kehendak Tuhan.
Lalu bagian ini kita akan melihat bagaimana Musa menghadapi tantangan ini. Dan lalu kita pikirkan relevansinya dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal ke-5. Kita akan baca lebih dulu ayat 1 sampai 14. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu." Ayat 11 sampai 16 ya. 11, "Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, 'Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami.' Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, 'Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?' Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. 'Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini?' Ya, sampai di sini dulu saudara. Saudara, kita melihat bahwa Musa dan Harun taat kepada perintah Tuhan untuk menghadap Firaun, untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada Firaun, yaitu supaya bangsa Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa cara Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir tidak langsung Tuhan itu pakai Musa mengeluarkan
bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi ada suatu proses. Proses yang harus dihadapi oleh Musa dan Firaun. Proses yang juga harus dialami oleh bangsa Israel di dalam waktu mereka dibebaskan. Sehingga saudara, kita melihat pertolongan Tuhan itu bukan instan. Tuhan memang bisa memberikan pertolongan instan. Tuhan bisa menolong kita dengan suatu pekerjaan yang extraordinary. Tapi Tuhan bisa juga melakukan dengan cara yang sepertinya itu natural. Untuk menyatakan campur tangan Tuhan di dalam melakukan apa yang kehendaknya. Kadang-kala juga ada campuran antara Allah melakukan hal yang ordinary, yang biasa, lalu juga dicampur adanya hal-hal yang supranatural. Kapan Tuhan mengerjakan secara natural atau ordinary, dan kapan Tuhan melakukan suatu miracle, mujizat, itu kedaulatan Tuhan. Pada waktu doa, kadang-kadang kita berdoa minta Tuhan menolong kita. Kita ingin Tuhan melakukan mujizat. Kita percaya Allah Maha Kuasa bisa melakukan mujizat. Tetapi Tuhan berdaulat untuk melakukan mujizat atau tidak melakukan mujizat. Dia Allah yang berdaulat melakukan apa yang Dia kehendaki sesuai dengan bijaksana dan waktu Tuhan sendiri. Kita tidak bisa memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Dia berdaulat untuk melakukan apa yang Dia mau Dia lakukan. Dialah berdaulat. Di sini kita melihat saudara Yesus di dalam proses bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Ini ada proses yang natural, bukan instan. Juga ada cara-cara Tuhan yang kadang-kala kita nggak pahami. Apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Lalu kita melihat saudara, Musa dan Harun minta izin supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah. Kita tahu saudara, Tuhan punya rencana bukannya sekedar pergi beribadah. Tuhan punya rencana, punya planning bangsa Israel supaya keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi sekarang saudara, di dalam proses Allah menyatakan pertama suruh dia keluar beribadah lebih dulu. Lalu proses yang kedua, bagaimana Allah akan bertindak, ya. Nah, kita dalam hidup kita, kadang-kadang kita waktu melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak langsung menyatakan apa saja yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Tuhan kadang mensingkapkan satu tahap demi satu tahap. Tidak langsung semua tahapan kita diberitahu oleh Tuhan. Maka kita perlu belajar satu langkah demi satu langkah dengan langkah iman taat kepada Tuhan. Kadang kita nggak tahu apa yang terjadi, bagaimana terjadi, berikutnya bagaimana kita tidak tahu. Tapi kita belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Saudara, dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kita belajar percayakan Tuhan. Pengertian kita itu terbatas, dan kita tidak bisa mungkin keseluruhan. Tapi Allah pemikirannya tidak terbatas. Allah memahami keseluruhan apa yang akan terjadi. Maka kita perlu belajar hanya
mempercayakan dan taat kepada Tuhan satu tahap demi satu tahap. Maka di sini saudara kata Yesus Kristus, Harun dan Musa pergi menghadap Firaun. Beginilah firman Allah. Biarlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini Musa dan Harun minta Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah. Kita mengetahui saudara, waktu ibadah bukannya sekedar orang dewasa, seluruh orang beribadah kepada Tuhan. Berarti saudara, mereka akan meninggalkan pekerjaannya selama beberapa hari. Saudara, meninggalkan beberapa hari pekerjaan itu berarti akan mengganggu pekerjaan daripada Firaun. Meninggalkan pekerjaan berarti itu akan merugikan Firaun. Bahkan akan membuat perusahaannya, kalau dia perusahaan, akan mengalami kerugian dan mungkin kebangkrutan. Ini bukan 1-2 orang, karyawan semua pergi. Ini berarti sesuatu tindakan yang merugikan, yang mengancam daripada kelangsungan usaha bisnis daripada Firaun, saudara. Maka Firaun tidak setuju, tidak mengizinkan. Lalu Firaun mengatakan begini, siapakah Tuhan itu yang harus ku dengar firman-Nya, membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga akan membiarkan orang Israel itu pergi. Firaun mengatakan, siapa Tuhan itu? Kenapa kau tunduk? Kenapa kau dengar? Aku nggak kenal Tuhan. Yang kamu katakan itu saya nggak kenal. Aku tidak akan membiarkan orang Israel itu pergi. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, Musa sebelum diutus oleh Tuhan, Allah sudah menyiapkan mujizat. Ya, tongkat menjadi ular, ya, tangan dimasukkan ke jubah jadi kayak sakit kusta. Tapi saudara, kuasa ini tidak digunakan sewenang-wenang. Allah memang beri kuasa, tapi kuasa Tuhan tidak bisa dipakai semau kita sendiri. Maka waktu orang Israel, Firaun menjawab, siapa Tuhan itu? Kenapa harus saya dengar dia? Lalu dikatakan, saudara, kenapa kau tunduk? Aku tidak akan membiarkan orang Israel itu pergi dari pekerjaannya. Saudara, waktu kita melayani dengan nama Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan, tidak selalu, saudara, apa yang kita lakukan itu lancar. Tidak selalu apa yang kita lakukan itu berhasil. Kadang ada hambatan dan kesulitan di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau kita mengalami kesulitan, kegagalan karena kita melupakan Tuhan, karena kita mengabaikan Tuhan, wah, itu memang disiplin Tuhan. Tapi kalau kita dalam rangka mentaati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita harus mengalami kegagalan. Kita bertanya, Tuhan, kenapa? Tuhan izinkan aku gagal, aku akan melakukan kehendak-Mu. Ya. Inilah suatu hal yang kita perlu pahami, saudara. Allah kadang-kadang menunda keberhasilan kita. Allah kadang-kadang mengizinkan kita mengalami kegagalan, bahkan kekecewaan. Ya. Untuk apa Tuhan membiarkan kita mengalami ini semua? Untuk kita belajar, mengandalkan Tuhan. Untuk belajar kita rendah hati. Firaun mengatakan, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk biarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel itu pergi. Lalu kata mereka,
Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkan kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Saudara, Musa dan Harun kembali menegaskan bahwa kalau kamu tidak mengizinkan kami pergi untuk persembahkan korban, ada kemungkinan kami kena sakit sampar atau pedang. So, karena ini sesuatu argumentasi bahwa kalau ini bangsa ini nggak taat kepada Tuhan, akan ada konsekuensi. Tapi saudara, konsekuensi itu tidak membuat Firaun itu kemudian menyerah. Malah kira melakukan pekerjaanmu. Lagi Firman mengatakan, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Kembali saudara, ini Firaun sisi lain saudara, dia merasa terancam dengan orang Israel bertambah banyak, tapi sekaligus makin membutuhkan tenaga orang Israel. Jadi antara dia takut dan membutuhkan. Saudara Yesus Kristus, kalau nggak ada orang Israel, siapa yang mengerjakan pembangunan yang ada? Nggak ada orang lain. Ini manpower yang bisa diperalat, yang nggak perlu bayar boleh kata, karena sebagai budak bisa digunakan semau sendiri. Saudara Yesus Kristus, mana orang Firaun mau rugi, saudara? Maka dengan segala upaya, Firaun tidak mengizinkan orang Israel itu pergi. Berarti saudara, semua perkataan Musa dan Harun diindahkan atau diabaikan. Saudara, di sini bagaimana Musa dan Harun melihat untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan itu tidak mudah, tidak mulus, bisa gagal dan bisa mengalami kekecewaan. Saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat Firaun tetap mengkeraskan hati, tidak mau dengar, tidak mau taat. Saudara, kita melihat pada waktu kita melayani Tuhan, melayani orang-orang yang kita layani, baik orang-orang yang akan kita injili, yang belum percaya, atau kita ingin membimbing orang-orang yang percaya itu lebih dekat dengan Tuhan. Ini bukan sesuatu hal yang mudah. Kita bukannya sekedar mengajak orang. Kalau kita mengajak orang, ayo ikut doa, ikut pelayan, itu hal yang baik, saudara. Mengajak orang berdosa, bertobat, kembali kepada Tuhan, untuk diubah hidup, itu hal yang baik. Tapi ingat saudara, waktu kita mengajak orang yang belum percaya jadi percaya, atau orang percaya itu lebih dekat dengan Tuhan, kita bukan hanya sekedar menghadapi orang-orang yang kita injili. Kita bukan sekedar menghadapi jemaat yang kita layani, di mana kita ingin mereka lebih dekat sama Tuhan. Tapi ada kekuatan-kekuatan yang tidak kita lihat telah mengikat, mempengaruhi kehidupan orang-orang kita layani, saudara. Saudara, di dalam Efesus katakan bahwa kehidupan kita ini adalah peperangan rohani melawan kerajaan angkasa yang tidak kelihatan. Ada kuasa kegelapan yang mengikat kehidupan manusia, saudara. Firaun melambangkan suatu kekuatan yang dipakai oleh iblis untuk mengikat, memperbudak orang Israel. Waktu kita melayani orang untuk percaya sama Tuhan, ada kuasa kegelapan yang membelenggu mereka sehingga mereka
tidak gampang dilepaskan. Kita membimbing jemaat untuk lebih dekat sama Tuhan. Ini bukannya kita mengadai pribadi orang itu, tapi ada hal-hal yang mengikat hidup mereka, saudara. Saudara yang suka kadang-kadang, saudara, ada berhala-berhala yang menawan mereka sehingga mereka sulit untuk lepas daripada keterikatan itu untuk datang kepada Tuhan. Saudara, dulu saya pernah bekerja, saudara. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya bekerja. Dan waktu saya bekerja, saudara, ya makin hari saya makin bekerja, dapat kepercayaan dari bos saya. Karena saya dikasih kepercayaan, jelas pasti lebih sibuk. Ya. Dan juga mungkin honornya lebih banyak. Tapi lebih sibuk, sampai nggak ada waktu untuk Tuhan. Lebih sibuk, banyak uang, sehingga akhirnya lebih terikat dengan pekerjaan dan duit. Sehingga masalah dengan Tuhan itu bisa menjadi pelengkap saja kalau kober atau kalau ada waktu saya untuk Tuhan. Ya. Kadang-kadang saudara hari Minggu pun kalau dipercaya diminta lembur, saudara. Wah, ini tidak gampang, saudara. Lalu dalam pergumulan saya sebagai anak Tuhan, saya mulai bergumul, ini nggak sehat ini ya. Saya hanya nggak ada hidup hanya untuk kerja, nggak ada waktu untuk beribadah, nggak ada waktu untuk fellowship, nggak ada waktu untuk melayani. Maka saya mulai berdoa sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau izinkan, biar aku bisa menikmati anak seperti anak Tuhan yang lain. Hari Minggu aku bebas boleh beribadah dan melayani. Bahkan saya juga rindu ada jemaat yang bisa ikut PA, ikut persekutuan doa. Saya doa kepada Tuhan. Lalu saya dengan iman berkata kepada bos saya minta supaya hari Minggu saya tidak kerja. Sama sekali nggak kerja. Yang kedua, saya minta kalau hari Rabu sore, saya berhenti kerja lebih sore. Biasanya bisa jam 5 sampai jam 7 kadang-kala ya. Umumnya jam 5. Kadang lembur sampai jam 7. Saya minta jam 3 saya break. Hari lain saya disuruh ngelembur, silakan, enggak perlu ada uang lembur. Pokoknya hari Kamis, hari Rebo, saya minta break jam 3 supaya jam 5 saya bisa ikut Bible study. Karena saya kalau Bible study itu harus mandi dulu, lalu naik bemo pergi ke tempat PA. Itu naik bemo di Surabaya, khususnya di Surabaya ya, itu perlu beberapa bemo itu, saudara. Saya tinggal di Gedung Coek. Gedung Coek, saya pergi ke Kapas Rampung ke Karamanjangan ke Ngagel berjalan kaki. Saya oper bemo 3 kali, lalu jalan kaki, saudara. Ya, resikonya ya, kalau saya ngomong begitu, ya kalau bosnya lagi nggak suka, ya bisa marah, ya. Atau ya mungkin posisi saya digeser. Ya, tapi saya sudah komit. Saya kalau hari Minggu, saya sama sekali tidak mau kerja. Ya. Saya lebih fokus mau beribadah kepada Tuhan. Hari Rabu, saya selalu ngomong sudah, jam 3 saya mau berhenti jam 3 supaya saya ada persiapan Bible study. Yang pertama rasanya sulit untuk ngomong, tapi saya harus bicara ini. Puji Tuhan, saudara Tuhan akhirnya bermurah hati kepada saya. Saya bisa menikmati hari-hari di mana saya punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang fenomena yang sederhana, masalah kita ada waktu untuk beribadah, ada waktu bersekutu Tuhan, tapi di dalam setiap aktivitas rohani kita, keputusan kita mau beribadah sama Tuhan, mau dekat sama Tuhan, itu peperangan rohani.
Iblis akan berbagai macam cara dan sarana untuk menghambat kehidupan saudara dan saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Musa dan Harun diperintahkan Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir untuk beribadah dan melayani Tuhan. Ada hambatan dari Firaun. Firaun adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak kenal Tuhan. Dan iblis memakai Firaun untuk menghambat orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, setiap usaha yang baik, yang rohani, yang membangun, itu adalah peperangan rohani. Maka kita perlu fight dan mengandalkan Tuhan, bukan bersandar kekuatan sendiri. Dan jangan menyerah kepada nasib, tanda kutip ya, nasib. Jangan menyerah kepada keadaan, saudara. Saudara kesukaan Yesus Kristus, sekarang Firaun bukan hanya tidak mengizinkan. Firaun berusaha untuk menekan mereka kembali, lebih keras lagi. Saudara, ayat yang ke-6 disebutkan pada hari itu juga Firaun memerintah kepada pengerah-pengerah itu, kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang bebankanlah itu juga kepada mereka. Dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat saudara, Firaun sekarang lebih menekan. Kalau dulu mereka sudah disiapkan jerami untuk membakar bata-bata, sekarang mereka harus cari sendiri jerami itu. Sampai mereka harus mengumpulkan jerami, ya, jerami mereka sendiri. Ini berarti pekerjaan mereka ini tambah sulit. Lalu mereka diomelin lagi, mereka ini pemalas, ya, pemalas. Bahkan mereka menyebut di sini kata jangan memperdulikan perkataan dusta. Perkataan dusta ini apa, saudara? Perkataan Musa sama Harun yang mengajak bangsa Israel keluar untuk beribadah kepada Allah itu dianggap suatu dusta. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat saudara, orang Israel yang ingin dibebaskan ini, saudara, mereka pasti senang ada Musa, ada Harun yang mengupayakan untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tapi saudara, sekarang saudara, Firaun pakai taktik yang berbeda. Ya, ini saudara, di dalam ilmu politik adanya konspirasi atau adanya proksi. Proksi atau konspirasi itu bisa dipakai negara lain yang intervensi di dalam satu negara tanpa harus pakai tenaga dia sendiri atau kekuatan militer, tapi untuk memakai orang dalam sendiri menghancurkan negaranya sendiri. Dan sekarang Firaun memakai teknik yang canggih. Mereka menekan bangsa Israel, membuat mereka lebih susah supaya mereka berbalik melawan Musa dan Harun. Saudara kata Yesus Kristus, dan taktik ini berhasil, saudara. Ini taktik yang licik daripada Firaun. Firaun tidak ambil kebijakan itu bukan kebijakan
kelas kambing, kelas tinggi, saudara. Ini ada perang psikologi atau ada sesuatu yang licik, ya. Mereka menekan, ya. Ini teknik menekan, menakut-nakuti, mengancam, ya. Lalu supaya mereka lebih terikat pekerjaan, sehingga nggak ada waktu lagi mikirin yang lain kecuali pekerjaan. Hari ini kadang-kala saudara, kita di dalam menghadapi krisis kehidupan, saudara harus konsentrasi bekerja, bahkan double job begitu rupa, sehingga kau nggak ada waktu untuk Tuhan. Semua orientasi tenaga keuangan saudara konsentrasi hanya untuk menghadapi tekanan-tekanan hidup ini, sehingga nggak ada waktu memikiri Tuhan dan berbagi dalam pekerjaan Tuhan. Ini siasat daripada Firaun untuk mengikat mereka sehingga bangsa Israel gak ada kesempatan untuk mikiri Tuhan lagi. Bahkan mengatakan perkataan dusta. Ini Tuhan ngomong gitu tuh gak benar. Ini Tuhan tuh membuat kamu lebih sengsara. Apa kamu tetap ikut Tuhan akan membuat kamu lebih sengsara? Saudara, ini cara perang psikologi atau proksi, konspirasi yang tingkat tinggi, supaya bangsa Israel gak ada kesempatan lagi untuk bersekutu sama Tuhan. Bahkan berbalik di pihak Firaun tanpa sadar. Saudara, karena Yesus Kristus, kita sebagai orang yang melayani Tuhan bisa disalah mengerti oleh orang-orang kita layani. Ini tidak mudah, saudara. Kita tujuannya baik, punya maksud yang baik. Tapi kadang-kala karena kesulitan, tantangan hidup yang dihadapi oleh orang kita layani, mereka pikir kegiatan rohani atau pelayanan pekerjaan Tuhan itu membuat hidup mereka tambah sulit. Saudara, ini cara nalar berpikir rohani yang nggak ada sama sekali, saudara. Hati-hati dengan trik-trik seperti ini yang membuat engkau makin hari makin jauh daripada Tuhan. Nah, sekarang Musa bukannya menghadapi Firaun, sekarang menghadapi orang Israel, menghadapi mandor-mandor daripada orang Israel yang diangkat oleh orang Mesir, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus dikatakan pekerjaan orang lain harus diperberat sehingga mereka terikat pada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Para pengarah-pengarah bangsa itu dan para mandornya pergi berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak akan memberi lagi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir, mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengarah-pengarah itu mendesak dengan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandur-mandur Israel, dan mereka angkat sambil bertanya, mengapa kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun, mengadu halnya kepadanya, mengapa tuanku berlaku seperti ini terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan buat batu bata. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, ini keadaan yang tidak mudah dialami oleh orang Israel. Saudara, bagaimana Musa sebagai seorang pemimpin? Dia hadir ingin menolong orang Israel, tapi kehadirannya justru menjepit mereka lebih sulit dalam hidup ini. Bahkan tempat pekerjaan dia yang selama ini memberikan nafkah, karena kehadiran Musa dan Harun, mereka lebih terjepit lagi di sini. Lalu mandur-mandur yang ada di situ juga mengalami stres.
tekanan yang begitu berat. Saudara, di dalam pekerjaan Tuhan, kadang-kadang kita melihat di dalam rangka kita melakukan kehendak Tuhan, kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan. Bahkan kita tidak mendapatkan yang kita harapkan. Sepertinya doa kita menjadi gak ada pengaruh apa-apa. Saudara, kita dalam keadaan seperti ini jangan kecewa, jangan putus asa, jangan lose heart, kehilangan hati kepada Tuhan. Karena ini trik daripada dunia ingin menekan kita, ingin membawa kita lebih jauh kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini kita harus melihat, memandang kepada Tuhan. Tuhan kadang-kala saudara, di dalam ingin menjawab doa kita, kadang Tuhan tidak langsung melakukan. Kadang Tuhan juga tidak pakai miracle. Kadang Tuhan melatih iman kita untuk belajar, beriman dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, kata Yesus Kristus, Musa menghadapi situasi ini pasti tidak mudah, saudara. Lalu kita melihat Musa akhirnya terpengaruh juga. Sampai Musa mengatakan, Tuhan, mengapa kau lakukan bangsa ini dengan bengis? Wah, saudara, Musa pun terkena, saudara, dipengaruhi situasi itu, sehingga menuduh Allah itu bengis. Apakah Allah itu bengis? Tidak, saudara. Nah, kita melihat, saudara, ketua Yesus, Allah adalah Allah yang peduli. Semua terjadi dalam kontrol Tuhan. Tugas kita, walaupun kita tidak mengerti seluruh apa yang terjadi, percayalah kepada Tuhan. Dia Allah yang memiliki gambaran utuh, big picture apa yang terjadi. Dan Allah sedang melakukan sesuatu di dalam program Dia, waktu Dia, rencana Dia. Walaupun kita nggak ngerti, tapi kita percaya Tuhan janjinya tidak pernah meleset, tidak pernah bohong. Apa yang Dia janjikan akan digenapi. Dia ingin membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Allah akan Allah mereka. Dia akan mengalami nasib yang lebih bagus. Ini janji Tuhan yang pasti. Dan orang Israel belajar untuk beriman kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu kondisi saudara masing-masing. Di dalam kita mengikut Tuhan, kadang Allah mengizinkan kita mengalami kesulitan, penderitaan. Bahkan pada waktu kita mau lebih dekat, mau taat kepada Tuhan, kadang kesulitan lebih besar kita alami. Saudara, jangan give up. Saudara harus tetap berpegang kepada janji Tuhan. Percaya kuasa Tuhan. Pada saatnya Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudara.